Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabarnya orang baik? Video ini akan tayang di malam hari sepertinya teman-teman, karena waktunya sudah lumayan sore pas Mas tag video ini. Jadi alhamdulillah kegiatannya banyak, alhamdulillah sudah lancar semua, dan ada waktu buat bikin video buat nemenin kalian ya. Seperti biasa sebenarnya Mas Teh kan adanya Selasa, Kamis, dan juga Sabtu. Kalau di hari biasa nggak ada sebenarnya nggak apa-apa, tapi bukan kalian yang kangen, aku yang kangen. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official mau tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang tentunya ya. Yang sudah subscribe, yang baru atau yang lama, terima kasih banyak ya. Yang belum subscribe, ayo support Mas Teh dengan subscribe, pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus ya. Yang sudah absen-absen, halo dari manapun kalian yang sudah ketik hadir, yang sudah absen, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Pokoknya Mas Tulus nggak bisa apa, Mas Teh nggak bisa sapa satu-satu ya, jadi Mas Teh sapanya buat semuanya saja. Semoga yang nulis absen, yang sudah hadir, yang sudah tulis-tulis komentar, sebutkan nama dan juga tempat tinggalnya, semoga panjang umur, murah rezekinya, amin. Yang sakit semoga cepat sembuh, yang punya masalah juga semoga cepat selesai. Kalian yang sekarang mungkin sedang kurang baik keadaannya, semoga segera membaik. Yang rezekinya lagi seret, semoga lancar lagi. Yang sedang terlilit hutang piutang, amin, semoga hutangnya ndang lunas, amin amin ya rabbal alamin. Yang penting harus semangat kakak ya. Apapun yang sedang kita hadapi sekarang itu tuh proses pendewasaan buat kita. Kalau kita lagi dibikin susah, bukan berarti Allah nggak sayang sama kita. Kalau kita dibikin bahagia, bukan berarti Allah juga sedang sayang dengan kita. Jangan salah, miskin kaya, susah senang itu semuanya ujian. Alhamdulillah, segala sesuatunya Allah mudahkan. Apapun yang sedang kita kerjakan, Allah mudahkan. Kita dikasih kesehatan, dikasih nafas, ya kan. Pekerjaan ada dari sisi lain. Ada yang mungkin dalam pekerjaannya ada yang bermasalah, ya wajar. Itu biasa, nggak usah di dunia kerjaan kalian. Di entertain aja saya juga masalah juga selalu ada. Tapi menyikapinya seperti apa? Ya wes seperti air yang ngalir saja. Rencana Tuhan buat kita pasti yang terbaik ya. Semangat. Di video ini Mas Teh mau membahas kasus pembenahan yang sekarang lagi marak terjadi, tetapi
kalian jangan anggap saya akan membahas salah satu di antaranya, tetapi mungkin nanti di judul saya akan tulis salah satunya, tetapi saya tidak akan fokus ke kasusnya, tetapi saya masih melihat potensi-potensi berikutnya, apakah kejadian-kejadian seperti ini masih ada potensinya. Nanti kita akan bahas ya. Sebelumnya saya masih mau ngalap berkah sama teman-teman. Mas Teh mau minta doanya semoga sedekah nasi box kita masih dikabul sama Allah bulan Desember ini ada. Amin. Semoga Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita di bulan Desember ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Sudah dibantu diaminkan ya. Mendung padahal Jakarta iki, tapi semru womongi ra ilang-ilang rek jan Masya Allah tenan kok. Luar biasa ya. Yang sudah bantu terima kasih. Yang belum kalau pengen bantu silakan cek kolom deskripsi. Rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000. Maksimalnya terserah teman-teman. Mau sebanyak apa juga boleh. Silahkan ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Gusti Allah berkahi jenengan, keluarga, sedekah, usahanya, rezekinya, dan apapun tujuannya semoga Allah jadikan berkah. Amin. Semoga apa yang dituju disampaikan sesuai dengan niat yang dihajatkan. Amin. Semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Semoga yang sedekah di nasi box hajatnya segera Allah kabul dan sedekahnya jadi media tolak bala bagi jenengan yang bersedekah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya hanya bisa mendoakan itu saja kepada yang reguler setiap Jumat atau bahkan setiap hari, mau berapapun jumlahnya, jenengan mudah sedekahnya, mudah-mudahan juga mudah lan gangsar rezekinya. Amin. Matur nuwun, terima kasih banyak ya. Yang pesan minyak bidara teman-teman saat video ini tayang sepertinya sudah tidak ada pengiriman kecuali di hari Senin ya. Yang sudah pada sampai mohon konfirmasinya. Estimasinya 7 hari ya. Yang pada sudah transfer, yang sudah sampai mau belum yang sudah transfer atau yang belum transfer, kalau barangnya sudah sampai mohon konfirmasinya biar Mas Teh juga enak ngelisnya ya. Seperti itu, terima kasih. Yang mau pesan minyak bidara tonton video packingnya dulu, pahami manfaat fungsinya. Setelah itu langsung pesan ke WhatsApp yang di 0857, sebutkan nama, alamat lengkap, pesannya berapa. Langsung to the point saja ya, Mas Tulus, saya pesan satu, alamatnya ini, nomor HP-nya ini, kode posnya ini ya. Oke, terima kasih yang sudah pesan, semoga segera sampai dan juga manfaat jadi obat. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wah, ini berapa menit ya? 6 menit ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk support dan dukungannya. Teman-teman mau percaya mau enggak, aku ulang tahunku sudah dari tanggal 6 itu beberapa hari kemarin. Sebelum haulnya mamaku tanggal 12 tuh masih ada kiriman buket, masih ada kiriman paket. Masya Allah, souvenir yang kotak-kotakan segala macam itu. Aku terima kasih banyak. Siapapun rezekinya terima kasih, kadonya terima kasih. Gusti Allah berkahi jenengan semua. Terima kasih banyak ya orang baik. Matur nuwun, saya nggak bisa balas satu-satu. Ada beberapa yang saya nggak tahu siapa yang kirim, tapi terima kasih banyak. Bahkan yang kemarin ada satu buket yang cuma satu tangkai, tapi isinya Masya Allah tabarakallah lumayan banget teman-teman. Jadi aku jujur merasa sangat berterima kasih dengan apa yang sudah jenengan kirimkan. Satu, saya ngerasa banyak orang yang sayang, banyak orang yang mendoakan, saya aminkan doanya. Kedua, jujur sekali saya harus ngomong apa adanya. Saya sedang banyak sekali yang harus saya keluarkan, tapi Allah bantu lewat tangan-tangan yang jenengan. Jadi saya hanya bisa bilang alhamdulillahirabbil alamin dan terima kasih kepada yang sudah memberikan sedekahnya selama saya ulang tahun ya. Terima kasih, lemah teles Gusti Allah sing bales. Aduh wis mripate ngembeng meneh. Akhir-akhir ini teman-teman banyak sekali kasus-kasus pembenahan. Mohon maaf saya agak samarkan cara pembahasannya karena memang takutnya nanti dianggap sadis oleh YouTube sehingga video saya juga nggak akan bisa
monetize nantinya, tidak ada iklannya, jadinya Mas Tulus nanti zong malahan ya. Jadi teman-teman, pada beberapa hari ke belakang ini banyak sekali kasus-kasus pembenahan yang menurut saya justru di luar nalar, di luar sesuatu yang kadang-kadang bikin kita heboh ya. Yang paling heboh nih yang di Lebak Bulus nih. So, ada salah satu anak usianya masih 14 tahun menjadi tersangka pembenahan dari ayah kandung, neneknya, dan ibunya juga hampir menjadi korban di Lebak Bulus. Kemudian di beberapa tempat ada polisi yang menyalahgunakan senjatanya untuk membenah ibu kandungnya, kemudian membenah polisi lain, kemudian membenah pemuda atau ya menggunakan senjatanya tanpa prosedural, tidak sesuai dengan prosedur. Kemudian polisi membenah ibunya sendiri. Ada ibu yang, banyak sekali kasus-kasus yang artinya ini terjadi cukup marak ya. Teman-teman perlu tahu ya, di akhir tahun ini sepertinya kita betul-betul harus perbanyak tirakat, harus perbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kalian belum bisa mendekatkan diri kepada Allah, belum bisa tirakat, setidaknya lakukanlah hal baik. Kenapa? Semua yang pernah kita baca hampir semuanya terjadi loh teman-teman. Jadi aku juga sempat kaget pas kemarin bahas soal Sukabumi, kan saya bilang ada pesan yang disampaikan alam terkait dengan Sukabumi. Ada sesuatu yang salah kah? Ternyata terbongkarlah. Ada video satelit, foto satelit yang keluar. Ternyata di beberapa titik Sukabumi itu ada penambangan ilegal yang sekarang sedang marak lagi. Penambangan emas. Ini juga salah satu hal yang terjadi. Terus kebakaran lagi. Kemudian kecelakaan kemarin, hari ini di Tol Cawang. Kemudian, gunung yang erupsi. Itu juga ada. Jadi, akhir tahun kita ini harusnya masih banyak orang yang harusnya berbahagia ya, apalagi saudara-saudara kita yang Kristiani harusnya bersuka cita dengan kondisi ini, karena memang ini juga sudah waktunya untuk Nataru, libur Natal dan Tahun Baru. Jadi harusnya ini jadi kebahagiaan bagi saudara-saudara kita, tapi justru ada tambahan was-was. Tanah longsor di mana-mana teman-teman, ada jalan yang terputus di Malang, kemudian juga beberapa titik. Bahkan alhamdulillah kemarin Mas Wardi pas pulang ke Lampung aman ya. Ini beberapa kali setelah Mas Wardi ke Jakarta, gelombangnya naik lagi teman-teman. Ada banjirop dan segala macam. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan saya dan juga teman-teman yang nonton termasuk orang-orang yang dihindarkan dari itu ya. Tapi ini sebagai contoh saja bahwa ini sudah semakin menggila. Jadi waktunya kita untuk sareh. Makanya yang pernah bilang kan, saya lagi gendong kalian, tugas kalian saya gendong itu diam. Diam di sini tuh apa? Mengontrol nafsu amarah, jangan banyak melakukan tindakan kriminal. Artinya melakukan tindakan yang salah atau tidak baik. Kemudian perbanyak sedekah, perbanyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Diam di sini adalah diam artinya memperbaiki diri dan jangan melakukan sesuatu yang di luar batas kewajaran. Artinya di situ. Jadi ini juga beberapa hal, dan salah satu musibah yang lagi viral, yang lagi rame ini juga, astagfirullahaladzim, aku sampai nyebut di dadaku. Tak pok-pok dodoku dhewe ndelok berita nih. Ada salah satu disabilitas ya. Orang yang dengan kekurangan keanggota tubuhnya, tangannya ndak ono rek, tapi ternyata dia jadi tersangka kasus pelecehan seksual dari puluhan orang. Naudzubillah ya. Iki hal-hal yang makin kesini makin menjadi-jadi, makin parah, makin mengingatkan kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Salah satunya adalah kasus pembenahan yang lagi marak sekali di mana-mana. Kalau kalian suka nonton regulerannya Mas T, soal baca-baca angka, kemudian membaca intuisi di setiap bulan, saya itu pernah memberikan clue kepada kalian bahwa orang yang akan menjadi pelaku kriminal atau kita mengalami tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang terdekat. Kalau ada yang ingat silakan tulis di kolom komentar. Saya pernah membaca angka, kalau tidak salah di bulan November atau September atau Oktober itu saya pernah mengingatkan bahwa di akhir tahun ini akan lumayan banyak orang-orang yang mengalami tindakan kriminal, tapi justru pelakunya keluarga terdekat atau orang terdekat, bisa saudara, suami, istri, bahkan ayah dan juga ibu atau anak ke ibunya atau sebaliknya. Dan
Beberapa yang saya baca kebetulan terbukti dan ini semakin menjadi-jadi. Terakhir yang di Lebak Bulus ini katanya anaknya mendapatkan bisikan. Ini juga banyak teman-teman yang nanya ke saya. Mas Tulus, kalau dari segi pandang Mas Tulus seperti apa? Ada yang lain dengan anak ini. Kalau kalian tanya ada campur tangan bangsa jin atau tidak, sudah pasti ada campur tangannya mereka. Ada sebagian faktor yang mempengaruhi si anak sampai melakukan tindakan seperti ini. Tetapi artinya perlu dilakukan tindakan lebih lanjut, silahkan dilakukan pemeriksaan. Karena yang saya dengar yang di Lebak Bulus ini anaknya pernah dibawa ke psikiater sampai beberapa kali karena mengalami gangguan tidur ketika malam hari sehingga di sekolahnya itu selalu tidur. Karena malamnya susah tidur. Ini sindrom-sindrom yang pernah terjadi sama saya, tapi alhamdulillah saya nggak sampai seperti itu. Jadi anak ini mengalami susah tidur dan yang terceletuk pertama kali ketika dia melakukan tindakan itu konon katanya dia mendapatkan suara bisikan ya. Tetapi semoga segera ditemukan untuk titik permasalahannya karena ibu yang selamat yang mau dibedah juga ternyata juga sudah pulih dan sepertinya sudah dimintai keterangan. Jadi nanti semoga segera ketemu titik terangnya. Tapi kalau kata Mas Tulus, ada sesuatu di balik sesuatu. Silahkan dicari tahu. Ada hubungannya juga dengan keluarga. Kemudian dengan psikis si anak memang ada sesuatu yang perlu sepertinya menjalani pengobatan secara psikis. Silahkan nanti dicari tahu. Aku nggak mau mengarah ke situ, tetapi di sini aku pengen melihat potensi-potensinya saja. Jadi kalau yang di Lebak Bulus, saya komentarinya sedikit saja. Faktor X-nya lumayan kuat, tapi ada yang lebih kuat yaitu faktor sesuatu lagi. Silahkan dicari tahu nanti pihak kepolisian yang akan merilis itu. Secara hitungannya saya melihat potensi itu. Ingat, yang saya hitung bisa salah. Nah, kalau kita melihat hal-hal seperti ini, apakah masih ada kemungkinan untuk terus terjadi, Mas Tulus? Akhir tahun ini sepertinya juga masih akan marak, tetapi jangan salah, 5 atau 2025 atau 2025 itu adalah simbol kerusuhan besar, simbol kegaduhan besar. Jadi yang di akhir tahun ini bisa meluas, bahkan bisa lebih banyak di tahun 2025. Bahkan beberapa kali saya pernah mendengar anak SD membenah temannya sendiri. Beberapa kasus saya pernah baca, entah itu benar atau tidak, tapi saya pernah sekilas membaca di TokTok ketika saya baca anak-anak SD, usianya masih sekolah SD, tapi dia membenah ini. Dan dihitung dari angka, potensi-potensi yang saya lihat dengan kejadian-kejadian serupa ini, saya masih sangat melihat potensinya ini ada. Dan campur tangan bangsa halus, campur tangan manusia yang dikotori oleh bangsa jin ini juga sangat-sangat mungkin. Makanya kegaduhan di 2025 ini juga secara psikis juga akan lumayan teman-teman. Jadi 2025 itu perlu dijadikan kehati-hatian karena potensinya agak lumayan dan bahkan sangat mengerikan, bahkan di atas yang di akhir tahun ini. Jadi potensinya masih sangat ada. Jadi makanya dari awal Mas Tulus kalau baca angka, Mas Tulus kan bilang kalau misalnya tanggal ganjilnya gaduh, tanggal genapnya silahkan dicari untuk diselesaikan. Jadi ketika ini juga proses untuk kalian mendidik anak, ini sepertinya juga parenting ya, bagi orang tua kepada anak ini sepertinya juga harus lebih kuat, kemudian juga lebih logis, dan juga jangan terlalu dipaksakan. Anak sekarang dengan dulu beda teman-teman. Kalau zaman saya, bapakku wis mentelengi kalau dulu demit aku. Sudah ketakutan luar biasa. Kalau sekarang kita menteleng dipentelengi balik ranai. Jadi parenting bagi anak atau pendidikan sejak dini dari anak itu madrasah yang utama kan, madrasah pertama bagi anak kan memang orang tuanya ya. Jadi ibu, kemudian bapak dan juga keluarganya. Sehingga aku rasa ini juga ya tuh Cerondol malah bilang untuk tahun depan itu kasus-kasus pembenahan anak-anak di bawah umur yang menjadi tersangka ini juga akan semakin besar teman-teman. Jadi ini salah satu hal yang nanti coba kita lihat di intuisi pas kita baca bulan tahun 2025 ya. Jadi biar agak lebih luas nanti. Jadi pembahasannya bisa lebih detail. Jadi memang anak-anak di usia di bawah 20 tahun atau bahkan masih belum wajib punya KTP 17 ke bawah menjadi tersangka terkait dengan kasus kriminal, baik itu pencurian, bahkan pembenahan terkait dengan orang terdekatnya, teman, keluarga, ini masih sangat potensial sekali terjadi. Jadi saya ingatkan betul untuk orang tuanya untuk apa? Ibu-ibu nih
kadang-kadang lebih kayak apa ya, kayak nggak yakin dengan yang diterima gitu loh, dengan yang kalian miliki. Ibu perlu tahu ya, kalau jenengan minta doa Mas Tulus buat anak itu tuh nomor sekian, tapi doanya jenengan yang diutamakan sama Tuhan. Masih ingat sebuah kalimat di mana restu orang tua, restu Allah juga. Jadi sebenarnya doa yang paling diijabah tuh doanya jenengan, bukan doanya saya, bukan doanya dukun, bukan doanya ustadz yang kalian minta. Walaupun kalian sebut mereka habib, sekalian sebut mereka wali sekalipun, tolong doakan anak saya Pak, anak saya nakal bandel biar sekolahnya jadi pinter. Doa mereka tuh nomor sekian. Walaupun kalian anggap mereka tuh berkaromah. Walaupun kalian anggap mereka tuh orang sakti, orang yang dekat dengan Tuhan, keilmuannya bagus sekalipun, tetap yang paling dijabah tuh doanya yang jenengan. Jadi sebenarnya ini kaum ibu ini jangan capek-capek untuk terus mendoakan anaknya, kemudian parentingnya atau ngatur atau mendidiknya itu juga dengan cara yang anak sekarang. Jadi jangan disamakan dengan anak dulu. Generasi Z ini yang memang agak lebih rancu teman-teman. Dikit-dikit anjing, ya kan? Ini salah satu kata-kata yang apa ya, bagi saya tuh anak-anak di usia bawah yang tidak seharusnya mengatakan itu pun pergaulannya sudah di luar itu. Mungkin kita tidak bisa memperbaiki cara mereka bergaul, tapi setidaknya ada banyak hal yang harus kalian tanamkan untuk usia dia yang lebih atas. Jadi ingat, jangan cuma capek minta ke dukun atau datang ke ustadz atau bahkan yang kalian sebut habib, wali segala macam untuk minta doa buat anak. Tapi yang paling dijabah itu doanya jenengan ya. Orang tua sangat berperan penting sebagai media mendidik anaknya, madrasah pertama bagi anak. Kemudian itu secara nyatanya kalian harus memberikan contoh, kemudian mendidik ya. Nah, secara psikisnya ini sebenarnya simpelnya begini. Saya sering banget mengingatkan ya, bapaknya kalau anaknya pas wetonnya dipuasani, dihadiahin puasa, bapaknya yang berpuasa atau kepala rumah tangganya. Kalau memang janda, bapaknya sudah meninggal ya ibunya juga boleh. Kemudian ibunya sering-sering mendoakan si anak gitu loh. Jadi harus yakin bahwa doaku yang paling dikabul sama Allah, aku harus lebih sering-sering lagi ngemis sama Allah. Nah itu lebih bagus daripada jenengan tuh apa ya istilahnya, anaknya nakal terus datangnya ke orang yang dianggap sakti, orang yang dianggap berkaromah, padahal malah lebih karomah doanya jenengan gitu loh, lebih keramatnya doanya jenengan. Ini hal-hal yang sepertinya masih bisa diterapkan. Hal seperti ini masih mungkin terjadi teman-teman. Jadi 2025 ini juga lumayan, akhir tahun bahkan masih ada potensinya. Jadi suami yang bener istri, istri bener suami dan seterusnya. Kemudian kerecokan rumah tangga ini juga hati-hati sekali karena memang potensinya di awal tahun 1 Januari gitu ya. Bulan Januari ini bulan gaduh loh rek. Akeh sing wong kepaten dalam arti justru bukan karena kepaten dengan cara yang wajar ya, banyak hal. Bahkan di Januari itu bukan hanya pembenahan yang dilakukan oleh terdekat dengan cara nyata saja. 2025 itu terlihat banyak orang yang meninggal karena ilmu lain, karena ilmu gaib istilahnya gitu, mungkin kiriman santet, guna-guna dan seterusnya. Jadi akan banyak orang-orang sakit psikis yang akan mudah terkontaminasi dengan sesuatu yang membuat mereka jadi akhirnya meninggal gara-gara hal sepele yang seakan-akan mereka begini begitu. Jadi bukan hanya secara verbal, secara nyata mereka mendapatkan tindakan, entah dicekek, entah diapain, terserah itu cara mereka membenih, tapi di luar itu ada ancaman lain di mana mereka juga menggunakan cara yang halus. Nah, ini justru potensinya adalah orang-orang terdekat. Jadi teman-teman aku ingatin di sini untuk lebih hati-hati, khususnya anak-anak ya, diperingatkan juga untuk dididik dengan benar, kemudian dengan cara yang lebih persuasif, lebih halus. Jangan disamakan dengan parenting kita di zaman kita dulu. Kalau yang kepala 3 ke sini udah beda cara ngaturnya, cara ngedidiknya. Jadi kita harus lebih lebih mengikuti zaman tapi dengan cara yang benar itu. Kemudian selain untuk anak, untuk sesama pasangan suami istri sekalipun, ini silaturahminya juga harus diatur dengan baik. Kurangi perdebatan yang nggak jelas. Kalau memang lagi nggak punya uang, terus jangan berantem cuma gara-gara uang, tapi artinya harus dicari juga beberapa sisi. Jangan mudah berantem hanya gara-gara hal sepele. Kemudian untuk semacam warisan dan seterusnya ini kan,
harta warisan kan penyakit ya teman-teman. Jadi ini perusak silaturahmi paling tajam itu kan memang rezeki. Jadi kalau kita nggak bisa ngatur itu, ini juga akan bahaya. Jadi kalau emang ada yang harus dibicarakan, mau dicari solusinya, mencari kebenaran, ya jalur yang pas. Jangan sampai gontok-gontokan dan segala macam. Kemudian kasus-kasus yang artinya akan banyak pembenahan ini justru orang-orang terdekat kita teman-teman. Jadi kayak keluarga, saudara yang kita kenal, yang kita tahu, dan mereka tuh nggak suka dengan kita secara, ya apa yang kita lakukan menurut mereka tidak mereka sukai, padahal itu menurut kita ya ini kita sudah seperti ini, tapi ini hal-hal yang sepertinya harus dikontrol. Berarti apa? Kita harus lebih sareh, berbicara dengan cara yang baik, tidak usah merendahkan orang lain. Ketika ada sesuatu yang harus dikomplain atau diatur, artinya ketika ada yang harus diperbaiki, mungkin digunakan media yang lebih halus lagi. Kalau di bulan ini, gunakan di tanggal-tanggal genap. Kalau di 2025, itu lebih cenderung untuk di tanggal-tanggal ganjil. Kalau misalnya mau berembuk, misalnya ada sesuatu yang kurang pas. Jadi, ini kasus-kasus yang sepertinya juga akan lumayan, masih banyak, potensinya masih ada, akan meluas lagi. Jadi, didikan utama bukan tugas pemerintah saja untuk menjadi memberikan parenting kepada masyarakatnya, tapi tugas kita sebagai orang tua atau orang terdekat di rumah ini adalah madrasah yang pertama atau pendidikan pertama bagi orang-orang yang dekat dengan kita, termasuk keluarga, saudara, anak, adik, dan seterusnya. Untuk apa? Untuk menghindari hal-hal yang kurang baik. Kemudian berhubungan dengan rezeki, judol segala macam, narkebong, ya kan. Terus soal ekonomi yang terlalu tidak disangka-sangka, terlalu dipaksakan, itu juga akan membuat orang jadi melakukan hal-hal yang gelap mata akhirnya. Ditambah faktor makhluk X ini yang akan dilaunchingkan, yang akan disebarkan lebih banyak lagi di 2025, akan menjadi potensi kejadian-kejadian seperti ini berikutnya. Selamat sulumun selamat, mudah-mudahan yang di rumah yang nonton video ini diberikan keselamatan dan diberikan juga sesuatu yang artinya, oh ya, ditambahkan sama celondol tuh, maksudnya jangan mengamalkan sesuatu yang tidak seharusnya. Wes, ilmu tuh antara agama, ilmu tuh antara kamu dan Tuhan saja. Nggak usah ada ilmu gendam, enak ilmu iki, ilmu kai, pagar diri, pengasihan, sudah pengasihan terbaik itu wudu. Kemudian pelaris pesugihan terbaik itu adalah duha ya. Jadi wes sing iku wae sesuai dengan syariat agama, jangan sampai kita cari-cari sesuatu. Nah, ini juga akan dikotori dari sisi itu ternyata ya. Jadi orang-orang yang akan merasa sakti, merasa hebat, kemudian justru menjadi pelaku tindakan kriminal terhadap orang terdekatnya. Ini bahaya. Gara-gara nanti anak kita biarin, parentingnya kita seenak udah, anaknya dilempar ke sana, belajar sesuatu yang tidak sesuai dengan norma, tidak sesuai dengan syariah, kemudian masuklah sesuatu yang justru mempengaruhi si anak menjadi brutal dan melakukan tindakan kriminal. Bahkan seperti yang dikabarkan kemarin. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita orang-orang beruntung yang dihindarkan dari itu ya orang baik. Amin, 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 amin. Semoga manfaat yang Mas Teh sampaikan hari ini. Jadi Mas Teh nggak akan fokus ke kasusnya, tapi memberikan peringatan saja untuk lebih hati-hati karena potensinya ini masih ada. Saya sudah hitung dari angka, dari beberapa hal lain. Di 2025 justru akan semakin besar. Bahkan di awal tahun ini juga sudah lumayan. Dari hitungan angkanya Januari ini dari musibah, dari kasus kriminal ini juga lumayan. Jadi hati-hati, semoga kita Allah lindungi jangan sampai menjadi korban atau bahkan menjadi tersangka kriminal. Amin. Terima kasih, semoga manfaat orang baik. Sekali lagi, Mas Teh tidak akan bisa jadi seperti yang kalian mau karena kalian bukan Tuhan bagi Mas Teh. Kesempurnaan milik Allah, kekurangan milik kita manusia. Semoga manfaat. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang dalam kondisi setelah rezekinya semoga lancar lagi. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen duwe usaha, pengen duwe kendaraan. Amin ya Allah. Semoga hajat
saja teman-teman, segera Allah kabul. Amin. Yang jual aset semoga cepat terjual asetnya. Kalian yang sekarang sedang merintis usaha semoga usahanya lancar, yang dagang laris manis. Amin. Semoga Allah pilih saya dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, fitnah, bala, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terus? Sukabumi, hati-hati teman-teman, Curondol barusan ngoceh lagi. Yang kemarin banjir bandang, setahu aku yang paling besar Sukabumi ya. Jadi, ya Allah, aku harap ada regulasi dari pemerintah yang bisa menggarisbawahi untuk memperdulikan sesuatu. Jangan cuma digali tok, dampaknya justru akan parah. Yang dapat hasil cuma kalian yang nambang, masyarakat di selain yang kalian tambang menjadi dampak dari musibahnya. Ini Curondol baru ngasih peringatan soal Sukabumi lagi. Hati-hati ya teman-teman ya, selamat selamun selamat ya. Nanti kita coba cari tahu lagi. Kalau memang menarik nanti Mas Tulus bahas di next video. Oke? Terima kasih Mas Tulus, pamit dulu. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Selamat tidur, mimpi indah ya. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.